Settingan yang standar maksud saya teman-teman ya. Dalam arti kita berikan pur dengan protein rendah ya. Kita hanya memfokuskan kepada jangkrik dan kedoto saja untuk si murai batu mabung tersebut. Nah, kita balik lagi ke perawatan mabung ya teman. Ketika dia mabung, kita berikan jangkrik sedikit dan kita full kerodong. Kita taruh tempat tenang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat kicomania, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan yang saya bahas hanyalah perawatan murai batu pribadi saya teman-teman. Bukan murai batu orang lainnya teman-teman. Karena menurut saya kita menjadi diri sendiri dan kita pelajari murai batu kita sendiri maksudnya teman-teman. Itu akan membuat kita lebih percaya diri ya, untuk lebih menyayangi lagi murai batu kita masing-masing. Dan tujuan saya membuat konten ini teman-teman, saya bukan mengajarkan teman-teman ya. Teman-teman harus perlu ingat, saya bukan mengajarkan teman-teman, melainkan saya membuat konten ini itu adalah sebagai wadah ya teman-teman, untuk kita sharing atau kita sama-sama belajar bersama memahami karakter murai batu kita masing-masing. Nah makanya kalau teman-teman request kepada saya, insya Allah saya akan buatkan requestan teman-teman berdasarkan pengalaman saya dan yang saya pelajari dari para senior murai batu di sekeliling saya teman-teman. Dan di sini atau di konten kali ini seperti biasa ya teman-teman, saya ingin membalas salah satu requestan para subscriber saya. Karena menurut saya, requestan para subscriber saya itu sangatlah penting teman-teman, untuk kita pelajari bersama dan kita bahas bersama. Ya, karena salah satu requestan subscriber saya ini itu akan membuat kita tambah berpikir lagi teman-teman, atau memiliki ide-ide ya teman-teman, untuk merawat murai batu kita dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, di sini salah satu saya akan pilih yang bernama Agus Yudana ya teman-teman. Subscriber saya yang bernama Agus Yudana, saya tampilkan juga di layar kaca teman-teman. Requestannya seperti itu ya, biar teman-teman nanti dapat menilai apakah edukasi yang saya berikan itu masuk akal atau tidak teman-teman. Kalau masuk akal silakan ditonton, dan kalau tidak masuk akal silakan diabaikan. Saudara Agus Yudana dia request kepada saya, murai saya susah mabung ya teman-teman, dan murai saya makan super pit. Tolong jabarkan murai mabung pemakan super pit. Menurut saya ini sangatlah penting teman-teman. Dia memiliki murai batu mabung ya, tetapi memakan super pit. Ya, saya rasa pada saat dia mabung itu lagi gampang-gampangnya kita rubah teman-teman, settingannya dari super pit ke settingan biasa. Ya, saya akan bahas semua berdasarkan pengalaman saya teman-teman, karena saya pernah mengalami hal tersebut ya di murai batu saya yang lampau teman-teman. Yang pertama-tama, ketika murai batu mabung ya teman-teman, itu selalu saya ingatkan kepada teman-teman, harus kita asingkan ya dari murai batu yang lainnya, apalagi dari murai batu yang gacor teman-teman ya. Kita asingkan, lalu extra podingnya kita turunkan dalam arti jangkrik ya teman. Misalkan teman-teman ngasih jangkrik itu 5 ya, kita turunkan menjadi 3 pagi dan sore. Dan karpetnya jangan kita bersihkan minimal seminggu 2 kali teman-teman, seperti itu. Tetapi vitamin dan pur tetap kita kasih. Dan untuk murai batu orang tersebut, dia akan memakai super pit ya. Saran saya teman-teman, pada saat dia mabung, itu adalah waktu yang pas ya, untuk kita meriset ulang settingan murai batu yang memakan super pit. Bukan saya mengatakan murai batu yang memakan super pit itu jelek ya, bukan teman-teman. Itu pur yang sangat bagus juga teman-teman.
karena proteinnya tinggi ya. Tetapi yang saya takutkan, kalau kita dari mabung burung tersebut atau mabung ya, kita berikan super feed, ya kan, itu kan proteinnya tinggi, ya kan. Takutnya kalau teman-teman tidak sadar atau tidak memahami ya perawatan dengan memakai super feed, yang ada nanti dia setelah mabung akan susah disetting atau akan berakibatkan cabul ya teman-teman, kalau teman-teman tidak memahami. Nah makanya saya sarankan kita ganti aja purnya ke protein rendah. Saya tidak mengatakan pur super feed itu jelek, bukan teman-teman, karena orang yang bermain pur super feed itu rata-rata itu dia yang paham bermain murai batu ya, atau levelannya sudah pengalamannya tinggi teman-teman. Karena menurut saya pur super feed itu kan tinggi, jadi dia tinggal menstabilkan estapodingnya saja teman-teman, ya kan, nggak perlu lagi dia naikkan lagi birahinya. Tetapi biasanya yang memakai super feed itu rata-rata pemain murai batu yang sudah berpengalaman teman-teman, ya kan. Nah kalau seperti kita, lebih baik kita bermain murai batu dengan tipikal yang standar-standar saja, atau settingan yang standar-standar saja teman-teman. Settingan yang standar maksud saya teman-teman ya. Dalam arti kita berikan pur dengan protein rendah ya, kita hanya memfokuskan kepada jangkrik dan kroto saja untuk si murai batu mabung tersebut. Nah, kita balik lagi ke perawatan mabung ya teman. Ketika dia mabung, kita berikan jangkrik sedikit dan kita full kerodong. Kita taruh tempat tenang teman-teman. Ya, jangan sampai dia deketin dengan murai batu yang gacor, biar dia fokus ambrol. Nah, vitamin tetap kita berikan. Ya, saya berikan ebot fit ya teman-teman untuk murai batu mabung saya. Dan sore tetap saya kasih jangkrik, dalam artian saya turunkan dari settingan biasa. Dan saya tidak melakukan pemandian serta penjemuran teman-teman. Ya, kita hanya melakukan full kerodong dan memberikan dia ketenangan. Seperti itu teman-teman. Dan untuk kalau teman-teman ingin merubah super feed menjadi pur yang biasa teman-teman, itu kan rata-rata kan agak sulit ya. Tetapi kalau teman-teman niat, itu akan bisa. Ya kan? Silakan teman-teman siasati. Kalau merubah dari pur super feed ke pur protein rendah, teman-teman berikan yang pertama pada saat mabung diberikan jangkrik di atas pur. Nah, setelah jangkrik dimakan, lalu teman-teman berikan itu kroto di atas pur. Biasakan seperti itu, lama-lama krotonya habis, nah dia akan memakan pur dengan protein rendah tersebut. Ya. Intinya saya tidak menyebut pur super feed itu jelek ya teman-teman. Tidak. Pur super feed itu dibuat untuk dia atau untuk murai batu yang memang karakternya susah mendapatkan birahi. Makanya dibuat pur dengan protein tinggi biar dia itu simple, ya kan, diberikan super feed lalu birahinya naik. Tetapi kan setelah birahinya naik, kita PR-nya hanya menstabilkan birahinya. Dan biasanya saya jabarkan sekali lagi, orang yang memakan super feed ya teman, atau pur super feed itu biasanya pemain-pemain murai batu yang berpengalamannya tinggi teman-teman. Seperti itu. Kalau untuk kita yang pemula, lebih baik kita mainkan pur dengan protein rendah saja, karena kita nanti hanya menjaga titik kestabilan birahi serta emosinya. Seperti itu teman. Dan untuk lebih jelasnya, perawatan mabung sudah saya jabarkan di channel saya teman. Silakan teman-teman scroll ke bawah, nanti akan terlihat ya teman. Perawatannya akan teman-teman saksikan sendiri secara jelas dan tepat teman-teman. Ya seperti itu. Dan intinya kalau teman-teman ingin bermain stabil, mainlah burung murai batu dengan settingan yang stabil. Jangan settingan yang aneh-aneh ya teman-teman. Seperti itu. Dan untuk pengumbaran serta penjemuran pada murai batu mabung itu saya tidak melakukan sampai dia benar-benar ambrol,
Setelah ambrol, barulah saya jor jangkrik sebanyak-banyaknya serta kroto sebanyak-banyaknya, teman-teman. Pagi, siang, sore kroto nggak jadi masalah karena dia sedang dorong ekor. Dan sesekali teman-teman berikan minyak ikannya, teman-teman, untuk si murai batu mabung tersebut, minimal seminggu sekali ya, teman-teman, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Itu dia, saya sudah jabarkan berdasarkan pengalaman saya dan yang saya pelajari dari para senior murai batu di lapangan. Dan sekali lagi saya terangkan kepada teman-teman, saya bukan mengajarkan teman-teman. Saya membuat konten ini itu untuk menjadikan wadah kita sama-sama belajar, memahami karakter murai batu kita masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.